Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita menjadi sebaik-baiknya makhluk di dunia. Semoga kita bisa terus menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan, rahmat, berkah khusus tercurah untuk beliau, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan umumnya kepada kita semuanya yang hadir pada saat ini khususnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu dengan baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW nanti, dan mendapatkan nikmat yang sangat banyak, yaitu di Telaga Kausar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan juga syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Ahlan wa sahlan kepada semuanya jamaah majelis subuh yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan, keberkahan semuanya, terus berusaha untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnahnya seperti bagaimana telah kita kaji di minggu kemarin. Marilah kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Mudah-mudahan ini adalah kajian yang sangat luar biasa, kegiatan yang baik sekali. Mudah-mudahan kita bisa beristiqomah terus. Dan pada hari ini, yaitu di tanggal 18 Syawal, bertepatan dengan 11 Maret, kita mendapatkan satu kehormatan dan juga kita mendapatkan waktu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, Abun Nafiddin, ayah kita, Syekhun Al-Fadil Karam Al-Fudala, yaitu Ustadz Zufar Bawasir LC, alhamdulillah bisa hadir. Senang rasanya, satu kebahagiaan kita bisa memandang wajah para ulama. Mudah-mudahan disehatkan terusan, mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan. Rasanya kita butuh dan banggalah kita karena kita mempunyai bapak kita dalam agama, mempunyai penerang, karena rasanya gimana ya, rasanya mungkin khawatir pada saat ini apabila kita tidak mempunyai seorang guru. Maka belajarlah apabila kita memang harus belajar, tetapi yang paling penting adalah kita harus punya seorang guru. Belajar tanpa guru, maka setanlah gurunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan memandang wajah seorang ulama adalah suatu keberkahan dan pahala. Dan alhamdulillah kita berada di dalam satu majelis, insya Allah kita akan bertemu lagi, berkumpul lagi dengan Ustadz Zufar Bawasir LC nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Izinkan saya MC Fajar Rahmanuddin, mohon maaf ketemu lagi di minggu kemarin dengan saya, sekarang dengan saya lagi. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak bosan dengan wajah ganteng ini yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah. Semuanya, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu, kita luruskan niat hanya untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan bismillah ini pengajian kita ini penuh berkah dan tidak cacat sedikit pun. Dan tema kali ini Masya Allah luar biasa Ustaz, terima kasih nih, yaitu menyongsong Ramadan dengan persiapan amal terbaik. Tema kita masa persiapan karena kita tahu dalam mahfudat, mudah-mudahan ini saya tidak salah, kalau salah tolong betulkan, man arafal bu'da safar fasta'id, seperti itu katanya. Jadi dalam mahfudat bahasa Arab itu dikatakan kalaupun kau tahu tentang bagaimana jauhnya perjalanan, fasta'id, maka bersiaplah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa badna Ramadan. Sebentar lagi kita dalam perjalanan menuju Ramadan, betul-betul kita harus bersiap. Karena barang siapa yang merencanakan gagal dalam perencanaan, maka dia yaitu seperti siap-siap untuk merencanakan sebuah kegagalan. Wah, itu mengerikan kalau kita. Dan ini kesempatan kita, wahai para jemaah semuanya yang kami hormati juga kepada seluruh jajaran
PC, yayasan, khususnya Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat dan para jemaah. Sebelum kita mulai, Ustadz mohon maaf, saya izin mau nanya terlebih dahulu mungkin kepada jajaran kepada yayasan ataupun ketua PC dan yang mewakilinya, apakah mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai langsung kepada Abuna. Lanjut. Rasanya tidak ada mungkin. Dilanjut aja Ustaz. Mau dilanjut aja. Baik. Alhamdulillah, kita akan langsung saja. Abi, mohon bimbingannya, mohon pencerahannya, apa yang sebetulnya harus kita lakukan untuk menjelang dan menghadapi bulan yang sangat mulia, yang insya Allah sebentar lagi nih, yang akan kita rindukan, yang akan kita laksanakan. Dan para jamaah semuanya, marilah kita dengarkan, marilah kita resapi, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kalau persiapan, bisa mempersiapkan, yang pertama adalah mungkin dengan catatan, al-ilmu sayyidun wal kitabata qayyid, sayyid suyudaka bikibal wasil, akan seperti itu ya. Jadi marilah kita catat ilmu-ilmu yang insya Allah yang akan diberikan oleh Abuna Syekhun Al-Fadil Fudala Zufar Bawasir LC. Kami persilahkan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita di pagi hari ini dengan kenikmatan, dengan kekuatan, dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Para pemirsa kajian subuh dari Al-Irsyad Al-Islamiyah PC Bandung ini, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bahwa kita berada di bulan Sya'ban, sudah melewati separuhnya. Sekarang kita di tanggal 18 Sya'ban, sehingga tinggal beberapa hari saja kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kedatangan bulan Ramadan bagaikan kedatangan tamu yang sangat agung, yang tidak layak untuk kita biarkan dia datang begitu saja dan pergi begitu saja. Kita perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong kedatangan tamu yang sangat mulia, sangat berharga, sangat bermanfaat buat kita semuanya. Sebagaimana kalau perumpamaannya, kita akan kedatangan tamu yang sangat kita hormati, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Rumah kita akan bersihkan, kemudian kita poles, dicat, dan lain sebagainya. Kemudian disiapkan segala hal yang akan menyenangkan tamu tersebut. Maka begitulah kedatangan Ramadan, tamu yang sangat memberikan banyak kemanfaatan buat kita, terutama kehidupan akhirat kita. Maka kita harus menyongsongnya dengan yang terbaik, dan dalam hal ini adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa jamaah Al-Irsyad Al-Islamiyah dimanapun berada, ini yang mengadakan ya PC Bandung atau Kota Bandung, tapi pesertanya kelihatannya banyak dari berbagai penjuru ya Nusantara ini, termasuk ya mungkin ada yang dari luar negeri. Masya Allah, ini luar biasa. Bahwa bulan Ramadan datang, tetapi apakah kita masih di umur untuk bisa memasukinya? Karena kehidupan ini, kehidupan kita, umur kita, ajal kita, semuanya ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan kita. Sehingga kita tidak tahu apa di bulan Ramadan ini kita bisa memasukinya atau tidak. Tapi yang jelas ya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan bulan Ramadan tersebut. Pertama yang harus kita persiapkan adalah niat. Niat yang sungguh-sungguh untuk kita laksanakan amalan-amalan ya, berpuasa di bulan Ramadan ini. Dengan kita niatkan untuk melaksanakannya seoptimal mungkin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyeru orang-orang yang beriman untuk melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Ketika ayat ini diturunkan, maka sebelum kalian artinya orang-orang terdahulu, ya, umat-umat terdahulu, umat rasul-rasul terdahulu itu diperintahkan untuk berpuasa juga. Begitu juga kalau kita baca sekarang ini sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya sebelum kita, di samping orang-orang yang datang di masa-masa rasul-rasul terdahulu, juga yang telah dialami, dijalani oleh para pendahulu kita, yaitu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, di mana mereka menjadi orang-orang yang kuat imannya, takwanya, ya, dengan melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, kita wajib untuk melaksanakan sebaik-baiknya agar target itu tercapai. Targetnya la'allakum tattaqun, agar sebaik kalian bertakwa. Kenapa kita ditargetkan untuk menjadi bertakwa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah
kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluruh langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu sudah ada, saudara muslimin rahimahullah. Sudah ada. Dan dia disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kapan kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau tidak digembleng? Kehidupan dunia ini banyak melalaikan, banyak membuat malas, banyak membuat lalai. Ya, banyak godaannya, banyak hal-hal yang menyimpangkan. Maka perlu seseorang itu punya kesempatan, momentum untuk menjadi orang bertakwa. Nah, Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu momentum yang sangat berharga menjadikan orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Di bulan Ramadan kita nanti akan dilatih dengan berbagai macam amal ibadah, berbagai macam aktivitas, ya, sejak sebelum subuh itu sendiri dikumandangkan. Sebelum azan subuh dikumandangkan, sebelum subuh itu datang, kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas, ya, beribadah di dalamnya. Termasuk yaitu melaksanakan santap sahur. Ya. Sahur ini adalah merupakan satu hal yang bukan hanya sekedar seseorang mempersiapkan diri untuk makan guna kuat berpuasa, ya, tetapi dia adalah satu masa, ya, di waktu saat sepertiga akhir dari malam Allah turun ke langit yang terendah untuk melihat hamba-hambanya yang beribadah pada waktu tersebut, menjadikan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa orang-orang yang minta ampun akan aku ampuni, kata Allah. Siapa yang meminta akan aku beri. Nah, jadi kita selama bulan Ramadan ini dilatih nantinya untuk menjadi orang-orang yang terbiasa bangun di waktu sahur. Ya. Bangun di waktu orang yang lain sedang nyenyak tidur. Maka kita, ya, bangun di waktu sahur untuk melaksanakan ibadah. Ya, banyak berdoa, beristighfar. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menjadikan seseorang itu terbiasa, ya, terbiasa bangun di waktu sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala juga, ya, menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa di antara ya kegiatan orang yang bertakwa itu adalah bangun di waktu sahur, ya. Bangun di waktu sahur untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman di surah Az-Zariyat, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu ketika di dunia, adalah orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Apa saja yang dilakukan? Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Sungguh mereka sedikit sekali dari malam itu untuk tidur, ya, berbaring. Sedikit. Karena banyak dipakai untuk apa?
untuk ibadah, untuk sholat. Ya, habis sholat isya ada sholat tarawih, ada tadarus, ya, baca Quran, ya. Kemudian nanti istirahat sebentar, kemudian bangun lagi, ibadah lagi, baca Quran lagi, ya, istighfar, bermunajat, kemudian bersantap sahur, menunggu waktu subuh. Masya Allah. Ini, ya, menjadikan seseorang qalilan ma yahja'un, sedikit berbaringnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Disebutkan waktunya. Al-ashar itu jamak dari sahar, jamak dari waktu sahur. Itu waktu yang sangat berharga untuk seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dari segala dosa. Nah, ini merupakan amalan yang kalau orang itu tidak dilatih dengan Ramadan, itu tidak bisa, ya, menjadi orang-orang yang bangun di waktu sahur. Maka perlu adanya satu momentum yang menjadikan orang itu terbiasa. Kalau kita sudah sebulan nanti digembleng oleh Ramadan, maka kita akan terbiasa. Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, nantinya kita sudah terbiasa untuk beribadah. Bangun di waktu sahur itu sudah merupakan, ya, sesuatu yang otomatis gitu, ya. Cuman sayangnya pelajaran yang berharga selama bulan Ramadan itu kemudian tidak dijaga, ya. Ketika seseorang sudah terbangun karena ingat, oh sudah bukan Ramadan, dia tidur lagi. Padahal dia sudah bisa terbangun dengan segar. Seandainya dia memanfaatkan, ya, bangunnya di waktu sahur walaupun itu bukan bulan Ramadan untuk kemudian melaksanakan ibadah sholat tahajud, tentu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga buat akhiratnya. Ini tanda orang yang bertakwa. Kriteria orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau orang kemudian mengabaikannya. Dia tidak memanfaatkan pelajaran di bulan Ramadan yang telah hadir, menggembleng dia, sehingga menjadi orang yang bisa bangun di waktu sahur tanpa harus dibangunkan oleh orang lain. Ya, nah, seringkali orang, ya, melewatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sudah digembleng selama bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih misalnya. Jadi sholat tarawih ini kemudian terasa ringan. Terasa ringan. Karena sudah terbiasa dilakukan selama sebulan. Dan setelah Ramadan selesai, harusnya dia tetap menjaga sholat tersebut. Ya. Memberikan porsi waktu untuk melaksanakan ibadah sholat yang biasanya disebut sholat tarawih, kemudian di luar Ramadan, ya, sholat tahajud, ya, mulai, karena dia sudah terbiasa. Nah, maka dari itu momentum bulan Ramadan ini hendaklah dijadikan sebagai saat seseorang mempersiapkan diri. Inilah arti menyongsong bulan Ramadan itu dengan amal-amal yang baik. Jangan sampai Ramadan datang kita tidak menyiapkan mental, ruh kita untuk melaksanakan ibadah di dalamnya sebaik-baik. Ma'asyiral muslimin, pemirsa kajian subuh dari Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung ini.
bahwasanya orang yang mau memasuki bulan Ramadan untuk bisa maksimal, ya, pertama seperti saya sampaikan tadi, dia harus berniat dengan sungguh-sungguh. Meniatkan diri untuk melaksanakan ibadah sebanyak mungkin. Meniatkan diri untuk berinfak sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Meniatkan diri untuk menjauhi maksiat-maksiat, ya, dan dosa-dosa. Harus mempersiapkan diri itu, meniatkan diri dengan, ya, hal-hal tersebut. Orang yang sudah berniat, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai kebaikan yang dilaksanakan. Niat yang baik, ya. Kalau niat yang baik, maka walaupun orang itu belum melaksanakannya, maka tapi Allah sudah mencatatnya seolah-olah sudah melaksanakan. Karena itu banyak-banyaklah berniat yang baik-baik. Yang belum berhaji, berniatlah haji. Ya. Karena dengan niat berhaji, walaupun dia misalnya karena kemampuannya tidak dia dapatkan, dia sudah bernilai berhaji. Niatlah umroh, niatlah, ya, apa saja yang baik-baik niatkan, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk membuktikan mungkin orang perlu menunjukkan di hadapan Allah. Ada orang, ya, penjual gorengan, ya. Dia niat untuk berhaji ini beberapa tahun yang lalu, sudah lama kejadiannya, tapi terjadi. Dia berniat untuk berhaji, suami istri jualan gorengan, dia mengumpulkan setiap harinya itu, ya, 10.000, 5.000 dari hasil penjualannya itu dia sisihkan. Kalau diukur dengan kemampuan manusia, ini, ya, belum tentu bisa terlaksana. Tapi dengan izin Allah, dengan niat yang sungguh-sungguh mereka lakukan itu, ya, mereka buktikan dengan menyisihkan hartanya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kedua orang suami istri ini untuk berangkat haji. Subhanallah, ya. Jadi seseorang berniat, Allah lah yang akan menyampaikan. Kemudian setelah orang itu berniat, ya, dia harus mempersiapkan diri dengan menjauhi dosa-dosa, ya, menjauhi dosa-dosa, menjauhi hal-hal yang bisa menggugurkan, ya, bisa menggagalkan amal-amalnya. Apa saja yang bisa menggagalkan pahala dari amal-amal, ya, yaitu yang pertama adalah kemusyrikan. Seseorang harus membersihkan diri, ya, membersihkan imannya, membersihkan akidahnya dari segala macam kekotoran, dari kemusyrikan. Baik musyrik yang besar yang terlihat maupun syirik yang kecil, yaitu riya. Ya. Syirik yang kecil, walaupun namanya syirik kecil, tapi ini adalah merupakan dosa yang sangat besar. Karena dia menjadikan orang yang beramal tapi disertai dengan syirik yang kecil ini menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang besar, ya, sebagaimana yang Allah firmankan di surah Az-Zumar, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kemusyrikan, la yahbatanna amaluka, maka pasti gugurlah amal-amalmu. Jadi amalan itu bakal gugur semua.
Ya. Dan pastilah kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kalau orang itu melakukan kemusyrikan, sebesar apapun, sebanyak apapun, ya amalannya menjadi gugur. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan memberikan toleransi buat orang yang menyekutukannya. Ya, ini bahaya besar. Banyak orang yang tidak merasa ini sebagai sebuah kesalahan yang besar. Padahal ini menggugurkan amal. Allah berfirman, surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kalau dia disekutukan, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau dosa yang selain syirik, maka kembalinya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, dan mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa hamba. Jangan pernah putus asa dari kebaikan Allah. Allah Maha merahmati, Allah Maha pengampun, penyayang, ya, Ghafurur Rahim. Nah, jadi kalau orang berdosa selain syirik itu, dia berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia melakukan kemusyrikan, ya, maka ini adalah merupakan sesuatu yang Allah tidak memberikan toleransi dalam hal ini. Kemudian syirik yang kecil, ya, seperti saya katakan tadi, syirik yang kecil ini walaupun namanya syirik kecil tapi dosa besar. Nanti di hari kiamat akan didatangkan 3 orang, ya, yang dihisab, yang kelihatannya mereka ini adalah pelaku-pelaku, ya, ibadah yang seharusnya mendapat pahala besar. Didatangkan seorang yang gugur dalam pertempuran. Maka kemudian Allah hadirkan orang ini, Allah sebutkan, ya, kebaikan-kebaikan Allah kepadanya. Wahai hambaku, dulu aku memberikan kekuatan, badan yang kuat padamu, ya, yang sehat. Untuk apa? Maka orang itu mengatakan, ya Allah, Engkau dulu berikan kepadaku kekuatan, badan sehat, kuat, ya. Aku gunakan untuk berjihad di jalanmu. Tidak ada satu peperangan kecuali aku mengikutinya. Sehingga aku terbunuh di jalanmu. Dan semua itu aku lakukan karena Engkau. Allah berfirman, Allah yang maha tahu apa yang ada di dalam hati. Diniatkan, ya, menjadi motivasi seseorang beramal. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Nah, ini, kamu bohong. Dulu kamu melakukan itu bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai pahlawan, orang yang kuat, disebut sebagai mujahid. Maka carilah pahala dari mereka yang dulu kau harapkan. Ya, kamu dulu mencari dari manusia dan sudah kamu dapatkan, sudah didapatkan titel-titel itu. Sekarang carilah dari mereka yang dulu kau harap. Orang itu pun mencari, tapi tidak ada yang bisa memberikan manfaat di hari itu. Ya. Maka dia kembali kepada Allah dan Allah mengatakan kepada para malaikat, seret orang ini ke neraka. Kemudian didatangkan seorang yang dulu di dunia adalah orang kaya, berharta, banyak berinfak, banyak bangun masjid, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada satu, ya, kegiatan sosial kecuali dia memberikan bantuan di dalam. Maka Allah hadirkan, Allah beri, ya, informasi, wahai hambaku, dulu aku berikan kepadamu harta yang banyak. Untuk apa itu kau gunakan?
Maka orang itu mengatakan, ya Allah, aku dulu engkau berikan harta yang banyak, itu untuk amal-amal kebaikan, untuk membantu orang yang miskin, untuk memberi ya orang yang membutuhkan, untuk ya membangun masjid, untuk ini macam-macam. Maka dan dia mengatakan, dan itu semua adalah karena engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu melakukan itu bukan karena aku, tapi kamu melakukannya adalah untuk disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang banyak memberikan bantuan, sumbangan, dan sebagainya. Dan itu sudah kau dapatkan. Sudah didapat. Maka carilah pahala dari mereka yang dulu kau harapkan. Maka orang itu sibuk mencari dari manusia yang dulu diharapkan memberikan pujian, sanjungan, dan sebagainya, tapi tidak ada. Maka kemudian Allah mengatakan kepadanya, bawa orang ini ke neraka. Kemudian didatangkan seorang yang diberi Allah suara yang bagus, ya, untuk digunakan kemudian membaca Al-Quran. Ya, kemudian Allah mengatakan kepadanya, wahai hambaku, dulu aku berikan kepadamu suara yang bagus. Ya, Al-Quran kau baca. Untuk apa itu kau gunakan suara yang bagus? Ya. Maka dia mengatakan, ya Allah, dulu engkau berikan suara yang bagus itu untuk membaca Al-Quran. Aku baca dengan suara yang indah. Dan semua itu aku lakukan karena engkau. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu melakukan itu bukan karena aku. Kamu dulu melakukan karena ingin oleh manusia, ingin disebut sebagai orang yang suaranya bagus, yang suaranya indah, yang pandai, ya. Dan itu semua sudah kau dapatkan. Sudah didapatkan. Maka sekarang carilah pahala dari mereka yang dulu kau harap. Orang itu mencari, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, memberikan pahala. Karena hanya Allah yang berkuasa pada waktu itu. Maka Allah mengatakan, seret orang ini ke neraka. Mari kita lihat. Kita ambil pelajaran dari hadis tersebut, bagaimana bahayanya orang yang beramal, tapi niatnya bukan karena Allah. Maka niatkanlah amal-amal kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seseorang itu sah niat yang kemudian akan menyesal di akhirat. Ini syirik yang kecil bisa menjadikan orang itu celaka di akhirat nanti. Syirik yang kecil yaitu ya riya. Kemudian amal-amal itu juga menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila orang itu mempunyai permusuhan, ya, saling tidak menyapa dengan saudaranya, saling mendiamkan, tidak berbicara selama maksimal itu 3 hari. Kalau orang itu melakukan hal tersebut, lewat dari itu sudah di luar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah menerima amalan-amalan hambanya yang dihadirkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menerima amalan-amalan tersebut kecuali dari 2 orang. Yang pertama orang yang melakukan kemusyrikan, tadi sudah kita bahas. Yang kedua orang yang ada permusuhan dengan orang lain. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, anziru lihadaini hatta yastaliha. Tangguhkan buat kedua orang ini sehingga mereka berbaikan.
Ya. Nah, jadi amalan-amalan yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat, yang sangat ya berharga untuk kehidupan akhirat itu jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala orang itu mempunyai permusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, sebelum memasuki bulan Ramadan, saatnya orang saling meminta maaf. Ya, saling meminta maaf. Jadi meminta maaf itu bukan saat Lebaran ya, hari raya, mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi minta maaf itu sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya. Terutama kalau seseorang mempunyai hal-hal yang bernilai kedengkian ya atau permusuhan, masalah hutang piutang dan sebagainya sehingga tidak mau ketemu, tidak mau berbicara, permusuhan dengan saudaranya kalau tidak diselesaikan ini harus diwaspadai. Khawatir kalau kemudian menjadikan orang tersebut ya amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesaikan segala sesuatunya sebelum datangnya bulan Ramadan. Saat amal-amal itu dinaikkan oleh para malaikat, maka orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya, ya ini menjadi tidak diterima langsung oleh Allah. Karena Allah menyuruh malaikat untuk menangguhkan apakah orang mau berbaikan atau tidak. Tidak berbaikan, tunggu akan sia-sia. Maka ini adalah momentum yang tepat bagi kaum muslimin untuk saling meminta maaf ya kepada orang-orang ya terutama yang dia telah atau pernah melukai hatinya, ya, pernah bersalah kepadanya, dia minta maaf. Kalau dia punya hutang, dia minta waktu untuk membayar. Kalau dia punya kemampuan untuk membayar, dia harus membayar. Jangan dia punya kemampuan membayar tapi tidak mau membayar. Kenapa? Sayang kalau saya bayarkan kepadanya, uang saya berkurang. Lah, dulu waktu meminjamkan itu berarti uang orang lain berkurang. Jangan kemudian dia merasa sayang untuk membayar karena uangnya nanti berkurang. Itu uang orang lain, itu hak orang lain. Dan sabda Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nundanya orang yang kaya atau orang yang punya kemampuan untuk membayar, tapi dia tidak membayar, dia tunda, itu kezaliman. Kezaliman. Dan bahaya kezaliman ini adalah kalau tidak tertunaikan di dunia, tetap akan ditagih di akhirat. Di akhirat akan dibayar pakai apa? Tidak ada uang di sana. Yang ada amal. Akan dibayar dan menggunakan amal-amal solehnya. Kalau amal-amal solehnya sudah habis tidak cukup untuk membayar, maka dosa orang lain akan ditimpakan kepada maut. Oleh karena itu, segeralah sebelum memasuki bulan Ramadan, meminta maaf, meminta kalau dia punya hutang belum bisa membayar, dia katakan ya bahwa dia siap membayar tapi belum ada kemampuan untuk itu. Jangan dia menghilang ya dari orang yang memberikan pinjaman kepada. Dan seseorang yang orang lain meminta maaf kepadanya, berilah maaf. Berilah ya maaf kepada orang yang meminta maaf. Jangan mengatakan tiada maaf bagimu. Ya, jangan. Tapi berikan maaf. Sebab kita juga butuh maaf dari Allah. Butuh ampunan dari Allah. Kalau kita maunya ya
maaf ampunan dari Allah tapi tidak memaafkan hamba Allah yang meminta maaf, ini kita harus khawatir. Bagaimana kalau kemudian Allah juga tidak memaafkan kita? Maka ketika seseorang minta maaf kepada kita maafkan. Beri maaf kepada. Karena kita pun butuh ya, permintaan maaf kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh orang yang akan menyambut datangnya Ramadan. Kalau dia bekerja, dia berusaha, ya, jadilah orang yang kemudian berniat untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, memberi makan orang yang berbuka saat berbuka di bulan Ramadan, pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya besar sekali memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Ini sampai sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapa kita yang mempunyai kemampuan untuk memberi buka kepada orang lain? Ya, karena mereka menganggap ini memberi buka itu harus mewah begitu. Kata Rasulullah, tidak, ya, tidak harus berbuka itu dengan sesuatu yang wah gitu. Walaupun dengan sebutir kurma, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan segelas susu, itu sudah cukup, ya. Itu sudah memberikan berbuka. Kata para sahabat, qalu laisa kulluna najidu ma yuftiru shaim. Tidak semua kita mempunyai apa yang bisa untuk memberi buka orang yang berpuasa. Faqala yu'tillahu hadza thawab man fattara shaiman ala tamratin aw syurbati ma'in aw madqati labanin. Ya. Allah memberikan pahala ini, pahala yang besar, ya, terbebas dari api neraka, masuk surga, itu kepada orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, walaupun ala tamratin, satu butir kurma, au syurbati ma'in, atau segelas air minum, au madqatul labanin, atau secicip susu, ya, secicip susu. Artinya bukan harus nilainya yang wah, tapi bagaimana kesiapannya, keinginannya untuk berbagi kepada sesama. Nah, inilah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai kita blank begitu saja, ya, Ramadan datang lalu kita tidak mempunyai gambaran, tidak mempunyai ilmu yang akan menjadikan, ya, bulan Ramadan itu hambar buat kita. Manfaatkan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk beramal, untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, karena orang-orang yang berpuasa itu nanti mempunyai pintu khusus, ya, yaitu pintu Ar-Rayyan, yang tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan kalau orang-orang yang sudah berpuasa sudah memasukinya, pintu itu ditutup dan tidak dibuka untuk yang lain. Oleh karena itu, ini adalah ibadah besar yang disediakan oleh Allah untuk, ya, membebaskan orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya dari berbagai macam kesulitan di akhirat kelak, dari api neraka dan sebagainya. Maka ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk diberikan perhatian khusus bagi kaum muslimin untuk meningkat menjadi orang-orang yang beriman, meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa, ya, semangat buat kita semuanya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh, ya, kesiapan, dengan antusias, dengan keinginan mengoptimalkan, ya, ibadah-ibadah di dalamnya, banyak-banyak berdoa,
kesempatan ya untuk mendapatkan perubahan, ya, mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi orang-orang yang baik, orang-orang yang diharapkan akan memimpin negeri ini agar mereka dalam lindungan Allah, ya, selamat dari makar-makar musuh-musuh. Ini harus banyak orang itu berdoa, terutama di bulan-bulan Ramadan, ya, saat sedang berpuasa, saat menjelang berbuka, di saat sahur. Di saat sahur jangan tergiur dengan menonton hiburan-hiburan, penyanyi, lawakan dan sebagainya. Waktu sahur saat yang sangat berharga, orang bermohon kepada Allah, orang meminta kepada Allah, orang berdoa kepada Allah, minta ampun, minta ya kondisi yang baik, kondisi yang mendukung ketakwaan. Itu waktu-waktu sahur. Karena kalau kita saksikan banyak waktu sahur ini digunakan untuk orang-orang yang ngocol, yang tertawa terbahak-bahak, banyak menangislah di waktu sahur, banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginginkan perubahan untuk negeri ini, bangunlah ya di waktu sahur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Fajar, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Ustaz Fajar. Baik. Masya Allah, tercerahkan rasanya dari pemaparan Ustadz dan juga nasihat-nasihat yang betul terfikirlah mungkin sekarang bagaimana kita harus mempersiapkan betul-betul. Jangan sampai bulan puasa ini, insya Allah yang sebentar lagi akan kita hadapi, hambar. Harus betul-betul mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan, Masya Allah itu betul, Ustaz. Permusuhan, memaafkan, dan juga salah niat karena ria. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa luruskan niat kita dan bersihkan akidah kita dari kemusyrikan, ria, dan yang lainnya, serta mental. Dan yang terakhir, Masya Allah barusan betul sekali, banyak sekali orang yang mungkin terbelokkan gara-gara hiburan ketika sahur dan lupa akan ayat Allah, beristighfarlah ketika waktunya sahur. Ini mengingatkan kepada kita semuanya jamaah, ayahanda kita semuanya, mengingatkan dengan nasihat langsung dari Al-Quran dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan ada beberapa pertanyaan, Habib. Ini yang pertama adalah dari Kang Zaki. Insya Allah ini adalah jemaah yang Masya Allah istiqomah selalu hadir dan selalu bertanya. Mudah-mudahan Kang Zaki disehatkan dan menjadi pemuda harapan bangsa penuh perjuangan agama insya Allah. Ada pertanyaan langsung dari chat mungkin saya bacakan atau dari Kang Zaki langsung. Bismillah. Bagaimana cara kita mempersiapkan finansial sebelum bulan Ramadan agar berhemat? Oh iya. Baik. Dan bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih Syekh dan itu dia. Baik. Langsung ternyata. Iya. Jadi masalah finansial, Bi. Iya, alhamdulillah. Iya. Sebaik-baik orang adalah yang mempersiapkan Ramadan ini pemasukan, penghasilan yang niatkan untuk dia keluarkan di jalan Allah di bulan Ramadan, karena pahalanya sangat besar, berlipat ganda. Tapi bukan berarti di luar Ramadan nggak infak, nggak sedekah, ya tetap dijalani, tapi dia menyiapkan untuk bulan Ramadan yang lebih besar, yang lebih maksimal, yang lebih optimal. Begitulah Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Adalah Rasulullah itu orang yang pemurah, dan beliau lebih-lebih pemurahnya ketika bulan Ramadan, ya. Sampai disebutkan seperti angin yang berhembus, ya. Jadi uang itu datang lewat begitu saja, karena Rasulullah memanfaatkan buat Ramadan ini untuk ya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Lailatul Qadar ini disebutkan ya. Ini memang satu malam yang sangat-sangat berharga buat kita semuanya. Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan dan lebih spesifik di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan orang beribadah. Ya. Nah, jadi ulama juga mengatakan di malam-malam 10 malam terakhir itu ya berinfaklah. Karena seseorang yang berinfak di 10 malam terakhir setiap malamnya, yang salah satu malamnya adalah Lailatul Qadar, maka kalau dia misalnya berinfak setiap malam 10.000 misalnya, maka di malam yang salah satunya itu adalah Lailatul Qadar, seolah-olah nilainya dia lebih baik dari berinfak 10.000 selama 1000 bulan. Selama 83 tahun. Masya Allah. Kita kan nggak bisa ya berinfak terus-menerus selama 83 tahun. Tapi ketika kita berinfak di malam itu, kita bernilai berinfak ya selama 1000 bulan. Kemudian orang yang beramal apapun ya, kalau misalnya orang itu hanya sholat tarawih saja ya setelah melaksanakan yang fardu, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, kemudian selesai, itu saja dia mendapatkan nilai ketika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, beribadah selama 1000 bulan ya, 83 tahun lebih. Maka apalagi orang yang kemudian mengikuti Rasulullah dengan beriktikaf ya. Rasulullah beriktikaf, istri-istri beliau beriktikaf ya, dengan full di masjid. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena salah satu malamnya itu adalah Lailatul Qadar, Rasulullah tidak ingin terlewat dari malam tersebut, sehingga beliau beriktikaf ya di 10 malam terakhir itu. Nah, bagi para pemirsa yang bertanya mungkin tidak bisa full ya karena masih kerja dan sebagainya, ya manfaatkanlah semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk beribadah ya, beribadah di masjid saat malam-malam tersebut, karena salah satunya di 10 malam terakhir salah satunya adalah Lailatul Qadar, dan orang yang beribadah di malam itu dia bernilai lebih baik dari beribadah 1000 bulan di malam-malam yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan dari finansialnya tadi. Kita harus prioritaskan, dan yang pasti berinfaklah. Ini pas berinfaklah, karena betul kata Ustaz, dalam bulan puasa banyak rezeki yang datang, tapi ingat infak yang pertama. Masya Allah. Mohon maaf para jamaah, banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi sekali lagi mohon maaf kami sampaikan tidak bisa kami bacakan semuanya berhubung dengan waktu yang mepet. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi akhir, tapi mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila kami tidak bisa bacakan, bisa langsung nanti chat kepada host, bisa kita sampaikan langsung ke Ustaz mungkin untuk nanti masuk ke private, pertanyaan private. Langsung selanjutnya yang terakhir mungkin Ustaz ada yang bertanya, ini pertanyaan terakhir untuk sesi yang akhir ini, yaitu tentang bagaimana sikap ataupun menghadapi orang yang berjanji tapi suka lupa, dan bagaimana supaya kita bisa menunaikan janji. Ini sikap kita bagaimana kalau ada orang yang berjanji tapi suka lupa, tapi bagaimana kita supaya bisa terus menunaikan janji yang telah kita ucapkan. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, jadi janji seperti yang dikatakan al-wa'du dain. Janji itu hutang, ya harus dibayar. Kalau orang berjanji dia harus membayar. Kalau suka janji terus suka lupa, maka janjinya itu hendaknya ditulis, ya. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa penulisan itu adalah qaidnya, ya.
Kalau mendapatkan ilmu itu shaib, ya, kemudian menulisnya sehingga tidak lupa. Sekarang dengan HP yang canggih, ya, orang bisa membuat catatan-catatan di HP-nya. Nggak perlu bawa tulisan-tulisan lagi, dia catat apa yang sudah dia janjikan, ya, apa yang sudah dia nazarkan misalnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi berupa surga, yufuna bin nadri, orang-orang yang, ya, melunasi nazar-nazarnya, janji-janjinya. Nah, maka seseorang jangan meremehkan, janji aja, yang penting janji, supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Perkara menepati itu enggak perlu difikirkan. Jangan. Itu janji itu hutang yang harus dia bayar. Kalau dia tidak bayar, ditagih atas apa yang dia janjikan itu. Maka untuk menjadikan dia tidak lupa, ya tulislah, catat, ya, atau orang mengingatkan kepadanya, oh iya dia pernah berjanji, seperti itu, supaya selamat akhiratnya. Tapi kalau dia hanya berjanji tapi tidak melunasi, tidak membayar, dia akan ditagih nanti di akhirat. Dan orang yang menepati janjinya itu tadi akan disediakan oleh Allah kehidupan di surga, yufuna bin nadri. Mereka orang-orang yang dulunya adalah menepati janji-janjinya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu menepati janji dan bisa terus untuk menunaikan janji-janji kita yang sudah terucap. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mohon maaf tidak semuanya pertanyaan bisa kami bacakan. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz kita, Abuna kita bisa hadir kembali di sesi yang kedua mungkin untuk menjawab pertanyaan yang banyak ini dan bisa bertemu kembali, bisa jadi sesi 2 mungkin ini nanti dalam persiapan ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan disehatkan sehingga kita bertemu lagi. Amin. Di akhir mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, terus bisa mengikuti pengajian kita kali ini. Ini adalah sesi akhir. Mohon waktu dan berkenannya dan ridhonya ya Syekh, ya Ustadz, ya Abi, untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali. Baik. Mari jamaah sekalian kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadaladdin. Allahumma man arada bihadha ad-din wa bi ahli khairan fa'inhu wa wafiqhu wa man arada bihadha ad-din wa bi ahli syarran fa khudhu akhdha azizim muqtadir fa innahu la yu'jizuk. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk Abi khususnya asallahu ayatnya sehat wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selalu menyertakan untuk Abi kita kesehatan dan afiyat. Ya Allah, rekaman untuk pengajian kita kali ini bisa dilihat di YouTube
di Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami yang telah menyelenggarakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengajian insya Allah Sabtu ini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Kami mohon pamit. Terima kasih. Sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fikum.